Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan dari Pak Anton Zahra 304. Bismillah, sahkah sholat apabila salah satu dari 7 anggota tubuh tidak menyentuh sejadah atau tanah atau lantai? Jazakumullah khairan. Kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan kita berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk sujud pada 7 anggota badan. Maka kalau 7 anggota badan ini tidak sujud di atas sejadah ya dengan alasan sengaja, maka tentu tidak sah. Ya, tidak sah salat seseorang tersebut. Ya, kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu anggota yang wajib harus kena sujud. Tapi kalau seandainya ada uzur syar'i, misalnya ada penghalang secara syar'i, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau tidak ada penghalang, dia sengaja misalnya dia tidak mau menaruh kepalanya ketika sujud misalnya, cuma dia taruh tangannya tapi kepalanya dia tidak taruh di tempat sujud misalnya, maka kalau itu dilakukan dengan sengaja, otomatis sujudnya tidak sah. Kenapa? Karena hilangnya salah satu anggota yang seharusnya diletakkan tidak diletakkan. Wallahu a'lam. Berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah, atau berpegang teguh dengan jalan hidup para sahabat Rasulullah. Kita pahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para salafus soleh. Karena Al-Quran turun pada zaman sahabat, karena hadis Nabi itu diucapkan pada saat itu yang memahami adalah para sahabat. Kemarin sudah kita sampaikan mulai dari contoh yang sederhana. Nabi menjelaskan bahwa bersujud itu ala sab'ati a'dha, bersujud itu dengan 7 anggota badan. Kalau tanpa dipahami dengan pemahaman sahabat, pasti sujudnya agak aneh. Kenapa aneh? Karena hidung sama jidat dihitung 2, padahal mestinya dihitung 1, tapi karena dihitung sendiri jadinya 8. Ujung jemari kaki kanan sama kiri sudah 2, lutut kanan kiri sudah 4, telapak tangan kanan kiri sudah 6, lalu kemudian hidung sama jidat. Loh, kok 8? Kata Nabi 7. Nah, ternyata para sahabat itu menghitung hidung dengan jidat itu dihitung 1. Maka kita menghitungnya seperti bagaimana para sahabat menghitung ini, sebagaimana yang dipahami oleh sahabat begitu. Dan itulah yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi ingat ada salah seorang tokoh di satu kampung. Beliau ini Pak Haji, tapi kalau sujud jentir. Nah, jadi kalau sujud itu jentir, tahu jentir ya? Hidungnya tidak nempel, yang nempel adalah jidatnya. Ketika kita kasih tahu, ada salah seorang teman kita yang memberitahu kalau sujud itu 7 anggota badan dan hidung sama jidat itu dihitung 1. Ternyata Pak Haji ini kemudian bilang, wah iso ngitung ora katanya. Nah, hidung sama jidat dihitung 1, masing-masing 1 berarti 8. Dalam hadis itu 7, ya 7 sing demok ya bathuke, nah, kudu irunge. Nah, kenapa? Karena memang dipahami sendiri. Jadi memang sholatnya jadi aneh. Sampai saat ini saya masih menyaksikan Pak Haji ini aneh. Dan Bapak Ibu, ini kita dalam rangka mengambil pelajaran, bukan ghibah, karena jenengan tidak tahu siapa Pak Hajinya. Nah, kalau saya kasih tahu, saya sebut nama, saya kasih alamat, nah itu namanya ghibah. Tapi karena ini saya hanya menyebut Pak Haji, masih umum ya, tidak memberitahu di kampung mana, di tempat mana, siapa, maka yang kita ambil adalah pelajarannya, bahwa memahami hadis tanpa dengan pemahaman para sahabat, ternyata sujudnya jadi aneh. Jadi sujudnya itu jentir, hidungnya
tidak nyentuh. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al jabha wal yaden wal rukbaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ngendikan, andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabah saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rukbaten, tidak menyebut qadamen. Ini wajah dua wajah, ukurannya itu hanya jabah. Itu kayak iya kayak enggak. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak. Nah, itu terus ada al-madhaibul arba'ah. Ketika implementasi di Indonesia, dulu Mbah Ahmad Dahlan juga ngaji Mbah Soleh Darat, Mbah Hasyim Asy'ari juga ngaji Mbah Soleh Darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabau, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja, perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah dan kebiasaan. Saya meneruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukron Ma'mun. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab, dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa ada ruang dan waktu, sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini nggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi ngajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau yang terkenal dibaca Rafa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam karena takut disalahkan Rasulullah SAW. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnataya asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabkut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalau ngimami itu kulhu terus, selalu baca kulhu, kulhuwallahu ahad. Akhirnya dikomplain sama makmumnya karena ya kok kulhu terus gitu, kan tidak keren. Apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafidh. Ketika dilaporkan Rasulullah bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak mengkonfirmasi dulu, kenapa anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman, artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah, maka saya suka. Di situ tidak ada haddun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita, semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah gitu. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, ya kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya. Kan Allah itu enggak boleh lah, sifatnya nganggur itu enggak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu tidak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat Ikhlas, surat Kulhu. Itu artinya apa? Juga ada sabkut ta'lim,
Bahkan terkonfirmasi dulu, Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabqut ta'lim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Imam Syafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah niku karangan kaul jadid Imam Syafi'i. Niku memulai dengan kalimat kula jeeling, wal kufar sinfani, orang kafir itu ada dua. Ketika Nabi menjadi Nabi, diutus jadi Nabi, itu orang kafir itu ada dua jenis. Satu jenis yang tidak ahli kitab. Ini ku kafir Mekah, jadi tidak Nasrani juga tidak Yahudi. Bahasa yang kayak saya itu non semitik, bahasa yang kayak non semitik, tidak punya kitab samawi. Ini penting ya. Kedua kafir-kafir semitik, ini ku kafir-kafir yang punya kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama. Nah bahasa negara ya nggak ada, bangsa Indonesia nggak ada bahasa kafir, semuanya warga Indonesia. Jadi ini konstitusi agama. Kalau negara ya semuanya warga negara Indonesia. Dengerin ya. Nah sampean kepengen maknani Quran sesuai tradisi ulama sing musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu mikirnya ngoten nggih. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi di anak wedok dipateni mergo marai camah. Gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dewi, engko nak bosen digenti watu sing luwih apik. Pokoke aneh, sikape ku aneh. Tapi cerdas. Ya ono cerdas. Cerdas iku iso nyebut lafaz Allah, tapi ora paham. Dadi ya aneh, wong kafir yo pancen wong salah ku pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan, ya napa menfisikkan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza gawe watu terus disembah. Ada fisiknya, napa? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, Muhammad, nggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak, apa dari emas, apa dari batu. Ini kan jelas, dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka, kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus kanjeng Nabi dikan dawuh Allah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andai kan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu nggak ada ayat la a'budu ma ta'budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Tak ulang lagi ya. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan, apa? Yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawuh la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang ngakui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar. Jadi Zaid tidak Amar, Amar ya tidak Zaid. Karena al-atfu yaktadi tawayur, kalau ada ataf berarti orangnya beda. Nah, padahal di surat Juz Amma itu kan ada lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli
kitab, ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaqtadid taghayur. Meskipun lafadznya sama sekalipun, misalnya ada orang bilang jaa Zaidun wa Zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Ammar, mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin, meskipun namanya sama-sama Zaid. Tapi kalau dikatakan jaa Zaidun wa Zaidun, pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaqtadid taghayur. Nah, dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah pohon besar, menyembah disebut era modern, disebut non semitik, tidak punya kitab sama. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan, dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan tidak anti ahli kebangkitan, cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga. Yaitu kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga, makanya mereka protes, Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli kitab. Karena maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini. Benar nggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan nggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh, ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abul Hasan Asyadzili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Syadziliyah. Cara mazhab Syadzili, dan Anda boleh berbeda mazhab, mencari khasnya wong kampus itu wani beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda, dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara mazhab Abul Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor, jadi istighfar itu baik, tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar itu setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asyadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak, asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya, syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yughfar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah makanya dalam mazhab Syadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi.
Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampun. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid, mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu, terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafat la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita, termasuk yang di pinggir-pinggir saya, ngaku alim yang orang masalah lah, sopai. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah, kemudian nasib kita agak sial, malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi